Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dirahmati Allah, tahukah kita bahwa suatu ketika iblis yang terkutuk, musuh utama manusia, pernah dihadirkan langsung di hadapan Nabi Muhammad SAW, bukan karena keinginannya tapi karena perintah Allah. Dalam keadaan terhina dan penuh rasa takut, iblis terpaksa harus menjawab semua pertanyaan Rasulullah dengan jujur tanpa tipu daya. Apa saja pengakuannya? Siapa manusia yang paling ia benci? Bagaimana cara ia menyesatkan manusia hingga akhir zaman? Simak kisah mengerikan namun penuh hikmah ini, pengakuan paling jujur dari musuh abadi kita, Iblis laknatullah alaihi. Iblis merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberi kemampuan untuk menyesatkan manusia sampai akhir zaman. Keberadaannya pun akan terus menggoda dan menjerumuskan setiap orang ke dalam perbuatan dosa. Tapi siapa sangka iblis juga pernah menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala ketika ia disuruh untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Allah Subhanahu wa taala suatu waktu memerintahkan iblis agar segera bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis tersebut mengemban amanah untuk menjawab segala pertanyaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah seorang sahabat dari golongan Ansyar dalam sebuah jamaah. Tiba-tiba ada yang memanggil dari luar, wahai para penghuni rumah, apakah kalian mengizinkanku masuk karena kalian membutuhkanku? Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa yang menyeru itu? Para sahabat menjawab, tentu Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah berkata, dia adalah iblis yang terkutuk, semoga Allah senantiasa melaknatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkanku untuk membunuhnya? Nabi SAW berkata pelan, bersabarlah wahai Umar. Apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk mereka yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan hari kiamat? Sekarang silakan bukakan pintu untuknya, karena ia sedang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas berkata, maka dibukalah pintu, kemudian iblis masuk ke tengah-tengah kami. Ternyata dia adalah seorang yang sudah tua bangka dan buta sebelah mata. Dagunya berjanggut sebanyak 7 helai rambut yang panjangnya seperti rambut kuda, kedua kelopak matanya, masyukukatani, memanjang terbelah ke atas, tidak ke samping. Kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar, gigi taringnya memanjang keluar seperti taring babi, kedua bibirnya seperti bibir macan, kerbau cur. Dia berkata, Assalamu alaika ya Muhammad, Assalamualaikum ya jama'atal muslimin, salam untuk kalian semua wahai golongan muslimin. Iblis berkata, wahai Muhammad, aku datang bukan karena keinginanku sendiri, tetapi aku datang karena terpaksa diperintah. Nabi SAW berkata, apa yang membuatmu terpaksa harus datang ke sini wahai terlaknat? Iblis berkata, aku didatangi oleh seorang malaikat utusan Tuhan yang Maha Agung. Ia berkata kepadaku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruhmu untuk datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hina dan bersahaja. Engkau harus memberitahu kepadanya bagaimana tipu muslihat, godaanmu dan rekayasamu terhadap Bani Adam, bagaimana engkau membujuk dan merayu mereka. Engkau harus menjawab dengan jujur apa saja yang ditanyakan kepadamu. Jika engkau berbohong sekali saja dan tidak berkata benar, niscaya aku jadikan kamu debu yang dihempas oleh angin dan aku puaskan musuhmu karena bencana yang menimpamu. Rasulullah kemudian mulai bertanya, jika kamu jujur, beritahukanlah kepadaku, siapakah orang yang paling kamu benci? Iblis menjawab, engkau wahai Muhammad, engkau adalah makhluk Allah yang paling aku benci, dan kemudian orang-orang yang mengikuti agamamu. Rasulullah, siapa lagi yang kamu benci? Iblis, anak muda yang takwa, yang menyerahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah, lalu siapa lagi? Iblis, orang alim dan wara menjaga diri dari syubhat yang saya tahu lagi penyabar. Rasulullah, lalu siapa lagi? Iblis, orang yang terus-menerus menjaga diri dalam keadaan suci dari kotoran. Rasulullah, lalu siapa lagi? Iblis, orang miskin, fakir yang sabar, yang tidak menceritakan kefakirannya kepada orang lain dan tidak mengadukan keluh kesahnya. Rasulullah, bagaimana kamu tahu bahwa ia itu penyabar? Iblis, wahai Muhammad, jika ia mengadukan keluh kesahnya kepada makhluk sesamanya selama 3 hari,
Tuhan tidak memasukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Rasulullah. Lalu siapa lagi? Iblis, orang kaya yang bersyukur. Rasulullah bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa ia bersyukur? Iblis, jika aku melihatnya mengambil dari dan meletakkannya pada tempat yang halal. Rasulullah, bagaimana keadaanmu jika umatku mengerjakan sholat? Iblis, aku merasa panas dan gemetar. Rasulullah, kenapa wahai terlaknat? Iblis, sesungguhnya jika seorang hamba bersujud kepada Allah sekali sujud saja, maka Allah mengangkat derajatnya satu tingkat. Rasulullah, jika mereka syaum puasa? Iblis, saya terbelenggu sampai mereka berbuka puasa. Rasulullah, jika mereka menunaikan haji? Iblis, saya menjadi gila. Rasulullah, jika mereka membaca Al-Quran? Iblis, aku meleleh seperti timah meleleh di atas api. Rasulullah, jika mereka berzakat? Iblis, seakan-akan orang yang berzakat itu mengambil gergaji, kapak dan memotongku menjadi dua. Rasulullah, mengapa begitu wahai Abu Murrah? Iblis, sesungguhnya ada 4 manfaat dalam zakat itu. Pertama, Tuhan menurunkan berkah atas hartanya. Kedua, menjadikan orang yang berzakat disenangi makhluknya yang lain. Ketiga, menjadikan zakatnya sebagai penghalang antara dirinya dengan api neraka. Keempat, dengan zakat Tuhan mencegah bencana dan malapetaka agar tidak menimpanya. Rasulullah, apa pendapatmu tentang Abu Bakar? Iblis, wahai Muhammad, pada zaman jahiliyah dia tidak taat kepadaku. Bagaimana mungkin dia akan mentaatiku pada masa Islam? Rasulullah, apa pendapatmu tentang Umar? Iblis, demi Tuhan tiada aku ketemu dengannya kecuali aku lari darinya. Rasulullah, apa pendapatmu tentang Utsman? Iblis, aku malu dengan orang yang para malaikat saja malu kepadanya. Rasulullah, segala puji hanya bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menyengsarakanmu sampai hari kiamat. Iblis yang terlaknat berkata kepada Muhammad, hayhata, tidak mungkin. Mana bisa umatmu bahagia sementara aku hidup dan tidak mati sampai hari kiamat? Bagaimana kamu senang dengan umatmu sementara aku masuk ke dalam diri mereka melalui aliran darah, daging, sedangkan mereka tidak melihatku? Demi Tuhan yang menciptakanku dan membuatku menunggu sampai hari mereka dibangkitkan. Akan aku sesatkan mereka semua, baik yang bodoh maupun yang pandai, yang buta huruf dan yang melek huruf, yang kafir dan yang suka beribadah, kecuali hamba yang mukhlis, ikhlas. Rasulullah, siapa yang mukhlis itu menurutmu? Iblis dengan panjang lebar menjawab, apakah engkau tidak tahu wahai Muhammad, barang siapa cinta dirham dan dinar, harta, dia tidak termasuk orang ikhlas untuk Allah. Jika aku melihat orang tidak suka dirham dan dinar, tidak suka puji dan pujaan, aku tahu bahwa dia itu ikhlas karena Allah, maka aku tinggalkan dia. Sesungguhnya hamba yang mencintai harta, pujian dan hatinya tergantung pada nafsu syahwat dunia, dia lebih rakus dari orang yang saya jelaskan kepadamu. Tak tahukah engkau bahwa cinta harta termasuk salah satu dosa besar? Wahai Muhammad, tak tahukah engkau bahwa cinta kedudukan termasuk dosa besar? Dan bahwa sombong juga termasuk dosa besar? Wahai Muhammad, tidak tahukah engkau bahwa aku punya 70.000 anak? Setiap anak dari mereka punya 70.000 syaitan. Di antara mereka telah aku tugaskan untuk menggoda golongan ulama, dan sebagian lagi menggoda anak muda, sebagian lagi menggoda orang-orang tua, dan sebagian lagi menggoda orang-orang lemah. Apakah engkau tidak tahu wahai Muhammad bahwa kebohongan itu berasal dariku? Akulah orang yang pertama kali berbohong. Barang siapa berbohong dia adalah temanku, dan barang siapa berbohong kepada Allah dia adalah kekasihku. Apakah engkau tidak tahu bahwa aku bersumpah kepada Adam dan Hawa, demi Allah aku adalah penasihat kamu berdua. Maka sumpah palsu merupakan kesenangan hatiku, ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, dan namimah, mengadu domba adalah buah kesukaanku. Melihat yang jelek-jelek adalah kesukaan dan kesenanganku. Barang siapa talak, bersumpah untuk cerai, dia mendekati perbuatan dosa, meskipun hanya sekali dan meskipun ia benar. Barang siapa membiasakan lisannya dengan ucapan cerai, istrinya menjadi haram baginya. Jika mereka masih memiliki keturunan sampai hari kiamat, maka anak mereka semuanya adalah anak-anak hasil zina. Mereka masuk neraka hanya karena satu kata saja. Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada yang mengakhirkan sholat mau 1-2 jam. Setiap kali mau sholat, aku temani dia dan aku goda dia. Kemudian aku katakan kepadanya, masih ada waktu, sementara engkau sibuk, sehingga dia mengakhirkan sholatnya dan mengerjakannya tidak pada waktunya, maka Tuhan memukul wajahnya. Jika ia menang atasku, maka aku kirim satu syaitan yang membuatnya lupa waktu sholat. Jika ia menang atasku,
Aku tinggalkan dia sampai ketika mengerjakan sholat aku katakan kepadanya, lihatlah kiri kanan, lalu ia menengok. Saat itu aku usap wajahnya dengan tanganku dan aku cium antara kedua matanya dan aku katakan kepadanya, aku telah menyuruh apa yang tidak baik selamanya. Dan engkau sendiri tahu wahai Muhammad, siapa yang sering menoleh dalam sholatnya, Allah akan memukul wajahnya. Jika ia menang atasku dalam hal sholat, ketika sholat sendirian aku perintahkan dia untuk tergesa-gesa. Maka ia mencucuk sholat seperti ayam mematuk biji-bijian dengan tergesa-gesa. Jika ia menang atasku, maka ketika sholat berjamaah aku cambuk dia dengan lijam, cambuk lalu aku angkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya. Aku letakkan ia hingga mendahului imam. Kamu tahu bahwa siapa yang melakukan itu batallah sholatnya dan Allah akan mengganti kepalanya dengan kepala keledai pada hari kiamat nanti. Jika ia masih menang atasku, aku perintahkan dia untuk mengacungkan jari-jarinya ketika sholat sehingga dia mensucikan aku ketika ia sholat. Jika ia masih menang, aku tiup hidungnya sampai dia menguap. Jika ia tidak menaruh tangan di mulutnya, syaitan masuk ke dalam perutnya dan dengan begitu ia bertambah rakus di dunia dan cinta dunia. Dia menjadi pendengar kami yang setia. Bagaimana umatmu bahagia sementara aku menyuruh orang miskin untuk meninggalkan sholat? Aku katakan kepadanya, sholat tidak wajib atasmu. Sholat hanya diwajibkan atas orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Aku katakan kepada orang yang sakit, tinggalkanlah sholat sebab ia tidak wajib atasmu. Sholat hanya wajib atas orang yang sehat, karena Allah berkata, tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu memahaminya. Al-Quran Surat An-Nur ayat ke-61. Tidak ada dosa bagi orang yang sakit. Jika kamu sembuh, kamu harus sholat yang diwajibkan, sampai dia mati dalam keadaan kafir. Jika dia mati dan meninggalkan sholat ketika sakit, dia bertemu Tuhan dan Tuhan marah kepadanya. Rasulullah berkata, wahai terlaknat siapa teman dudukmu? Iblis, pemakan riba. Rasulullah, siapa teman kepercayaanmu? Syadik. Iblis, pezina. Rasulullah, siapa teman tidurmu? Iblis, orang yang mabuk. Rasulullah, siapa tamumu? Iblis, pencuri. Rasulullah, siapa utusanmu? Iblis, tukang sihir. Rasulullah, apa kesukaanmu? Iblis, orang yang bersumpah cerai. Rasulullah, siapa kekasihmu? Iblis, orang yang meninggalkan sholat Jumat. Rasulullah, wahai terlaknat siapa yang memotong punggungmu? Iblis, ringkikan kuda untuk berperang di jalan Allah. Rasulullah, apa yang melelehkan badanmu? Iblis, tobatnya orang yang bertaubat. Rasulullah, apa yang menggosongkan membuat panas hatimu? Iblis, istighfar yang banyak kepada Allah siang malam. Rasulullah, apa yang memuramkan wajahmu, membuat merasa malu dan hina? Iblis, zakat secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah, apa yang membutakan matamu? Iblis, sholat di waktu sahur menjelang subuh. Rasulullah, apa yang memukul kepalamu? Iblis, memperbanyak sholat berjamaah. Rasulullah, siapa yang paling bisa membahagiakanmu? Iblis, orang yang sengaja meninggalkan sholat. Rasulullah, siapa manusia yang paling sengsara celaka menurutmu? Iblis, orang kikir pelit. Rasulullah, siapa yang paling menyita pekerjaanmu, menyibukkanmu? Iblis, majelis-majelis ulama. Rasulullah, bagaimana kamu makan? Iblis, dengan tangan kiriku dan dengan jari-jariku. Rasulullah, di mana kamu lindungkan anak-anakmu ketika panas? Iblis, di balik kuku-kuku manusia. Setiap harta yang tidak dikeluarkan zakatnya maka saya ikut memakannya. Saya juga ikut makan makanan yang bercampur riba dan haram serta segala harta yang tidak dimohonkan perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Setiap orang yang tidak memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan ketika bersetubuh dengan istrinya maka syaitan akan ikut bersetubuh. Akhirnya melahirkan anak yang mendengar dan taat kepadaku. Begitu pula orang yang naik kendaraan dengan maksud mencari penghasilan yang tidak dihalalkan maka saya adalah temannya. Saya memohon kepadanya agar saya punya rumah, maka rumahku adalah kamar mandi. Saya memohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar menjadi masjidku. Aku memohon agar saya punya Al-Quran, maka syair adalah Al-Quranku. Saya memohon agar punya adzan, maka trompet adalah panggilan adzanku. Saya memohon agar saya punya tempat tidur, maka orang-orang mabuk adalah tempat tidurku. Saya memohon agar saya punya teman-teman yang menolongku, maka kelompok Al-Qadariyah menjadi teman-teman yang membantuku. Dan saya memohon agar saya memiliki teman-teman dekat, maka orang-orang yang menginfakkan harta kekayaannya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku. Ia kemudian membaca ayat,
Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-Nya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-27. Rasulullah berkata, andai kata tidak setiap apa yang engkau ucapkan didukung oleh ayat-ayat dari kitabullah, tentu aku tidak akan membenarkanmu. Saya memiliki anak yang saya beri nama Atama. Ia akan kencing di telinga seorang hamba ketika ia tidur meninggalkan sholat isya. Andai kata tidak karenanya, tentu ia tidak akan tidur lebih dahulu sebelum menjalankan sholat. Saya juga punya anak yang saya beri nama Mutaqadi. Apabila ada seorang hamba melakukan ketaatan ibadah dengan rahasia dan ingin menutupinya, maka anak saya tersebut senantiasa membatalkannya dan dipamerkan di tengah-tengah manusia sehingga semua manusia tahu. Akhirnya Allah membatalkan 99 dari 100 pahalanya sehingga yang tersisa hanya 1 pahala, sebab setiap ketaatan yang dilakukan secara rahasia akan diberi 100 pahala. Saya punya anak lagi yang bernama Kuhyal. Ia bertugas mengusapi celak mata semua orang yang sedang ada di majelis pengajian dan ketika khatib sedang memberikan khutbah, sehingga mereka terkantuk dan akhirnya tidur, tidak dapat mendengarkan apa yang dibicarakan para ulama. Bagi mereka yang tertidur tidak akan ditulis pahala sedikit pun untuk selamanya. Setiap kali ada perempuan keluar pasti ada syaitan yang duduk di pinggulnya. Ada pula yang duduk di daging yang mengelilingi kukunya, di mana mereka akan menghiasi kepada orang-orang yang melihatnya. Kedua syaitan itu kemudian berkata kepadanya, keluarkan tanganmu. Akhirnya ia mengeluarkan tangannya, kemudian kukunya tampak, lalu kelihatan nodanya. Orang yang bahagia dan beruntung adalah orang yang dijadikan bahagia oleh Allah sejak dalam perut ibunya, sedangkan orang yang celaka adalah orang yang dijadikan celaka oleh Allah sejak dalam perut ibunya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman dalam Quran Surat Hud, jikalau Rabbmu menghendaki, tentu dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Al-Quran Surat Hud ayat ke-119. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabbmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Rabbmu, keputusannya telah ditetapkan, sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Al-Quran Surat Hud ayat ke-119 dilanjutkan dengan, tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ketiga. Sahabat yang dirahmati Allah, pengakuan iblis ini adalah peringatan nyata bagi kita semua. Ia hidup hingga hari kiamat, ia tidak pernah lelah membisikkan kesesatan di setiap sudut kehidupan manusia. Namun Rasulullah telah tunjukkan jalan selamat. Dengan sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, menunaikan zakat, beristighfar dan menjaga hati dari cinta dunia, kita bisa melawan tipu dayanya. Ingatlah, setan tidak pernah takut kepada kekayaan, status atau gelar, tapi mereka gemetar terhadap keikhlasan, ketaatan dan kesabaran kita kepada Allah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang terlindungi dari godaannya dan tetap teguh di jalan iman hingga akhir hayat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah